Pada pagi yang sejuk ini, alhamdulillah, kita lagi-lagi diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah membangunkan kita, menghidupkan kita kembali. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan ini juga kita manfaatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk senantiasa kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada minggu ini kita akan mengikuti kajian fikih. Mudah-mudahan dengan kajian fikih ini akan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita lakukan dan yang akan nanti kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke habiban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita kelak membutuhkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak jamaah sekalian, seperti biasa kita awali dengan pembukaan, kemudian juga nanti kita dengarkan kajian fikih, dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Diharapkan kepada para jamaah sekalian, apabila ada hal-hal yang belum jelas atau yang ditanyakan di luar dari tema, dipersilahkan. Ini merupakan kesempatan kita untuk mendalami lagi ilmu fikih yang diberikan kepada guru kita, dan ditutup dengan doa. Para jamaah sekalian, marilah mengawali kegiatan ini, marilah kita baca doa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wal kulli niyatin salihah wa ila hajratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Zubaidi MA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Makmur dan seluruh jajarannya, serta bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, sehingga insya Allah kita senantiasa dijaga kesehatannya, dijaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah dalam menjalankan syariat agama ini, sehingga insya Allah kita semua akan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab terdahulu kita sudah
mempelajari bab tayamum, bab tentang tayamum. Saya yakin kita sudah terbiasa dengan praktek tayamum itu. Tetapi dalam kajian kitab Kifayatul Akhyar seringkali banyak hal baru ya yang kita temukan dalam kitab ini maupun yang muncul dari diskusi-diskusi kita. Pada prinsipnya kita harus tahu bahwa tayamum itu adalah merupakan rukhsah, merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengalami halangan ya atau hal-hal yang menyebabkan kita dibolehkan tayamum, yang diantaranya adalah karena bifaqdil ma, karena nggak ada air. Dan pada waktu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana faqdil ma itu menuntut kita untuk mencari air dengan yang serius-seriusnya gitu. Jadi ketika nggak ada air itu bukan berarti kemudian misalnya hanya di lingkungan ini nggak ada air selesai, enggak. Tapi kita disuruh untuk mencari ya bahkan sampai 1,5 kilo ya dari jarak kita seharusnya tetap mau ya. Kalau dulu begitu, nggak tahu sekarang 1,5 kilo itu dianggap jauh ya, dianggap jauh. Tapi itulah syariat ya. Jadi artinya apa? Pada prinsipnya harus berusaha semaksimal mungkin. Tentu selama kita tidak mengalami kesulitan ya. Kalau ada kesulitan ya itulah yang kemudian membolehkan kita kembali untuk mungkin yang mestinya jaraknya jauh, lalu ya mungkin kalaupun jauh misalnya kita bingung mau ke mana, ini kan kota. Kalau di padang pasir mungkin ada harapan 1 kilo ke depan itu ada mata air. Ya, saya nggak tahu di padang pasir malah ada apa enggak. Tapi di hutan misalnya mungkin ada mata air dan lain-lain ya, ada harapan. Tapi kalau di kota gini kan susah, semua rumah orang semua gitu. Tapi kalau sebabnya adalah karena mati lampu, ya kan mati lampu di masjid ini nggak ada air, nah kan masih banyak air-air di tetangga sekitar. Kemudian juga ketika misalnya disebabkan oleh sakit ya, tentu sakit yang betul-betul kalau terkena air itu kita mengalami keparahan dalam sakit kita. Ya, jangan kemudian memudah-mudahkan ya, membuat mudah. Kan saya sakit ya kan, tapi hanya sakit sedikit saja, umpamanya ya agak flu sedikit gitu, agak batuk-batuk dikit sudah tayamum, nah, itu tidak diperkenankan. Sakit di mana kalau terkena air itu akan memperparah sakitnya, atau mungkin tidak terlalu memperparah sakitnya tapi memperlama kesembuhan gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Sakit ya menambah sakit, atau walaupun nggak terlalu menambah sakit tapi kalau kita mandi akan memperlama kesembuhan penyakit itu. Nah, ini bisa menjadi alasan kita untuk melakukan tayamum. Lalu kemudian karena kedinginan, dingin yang teramat sangat ya. Kalau hanya dingin itu kan di pagi hari pasti sebuah kedinginan ya. Walaupun malamnya kehangatan gitu ya, atau bahkan telah melakukan kehangatan ya, tapi ya, dingin yang kita alami dengan suhu kita ini masih wajar lah. Ya, saya nggak tahu kalau di puncak itu berani nggak mandi pagi. Saya kira pun tidak terlalu ekstrim ya. Dan sekarang kan ada cara bagaimana air itu nggak terlalu dingin, dicampur dengan air panas ya, entah yang dengan cara alat pemanas atau dengan cara merebus air, banyak caranya. Jadi jangan gampang mengambil rukhsah manakala ada jalan ya, manakala ada makharij, manakala ada jalan keluar untuk kita tetap melaksanakan azimah. Azimah itu maksudnya perintah awalnya gitu. Ya, sedangkan tayamum adalah perintah keringanan, perintah rukhsah. Baik, kita lanjutkan ke kajian berikutnya adalah wasunanuhu, dan sunnah dalam melaksanakan tayamum itu adalah salah satu asya'a, ada 3 ya. At-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi sebelum kita melakukan tayamum tetap bismillah dulu ya. Kalau wudhu itu kan juga sama, kita bismillah dulu baru mencuci tangan kita. Kita juga sama, sebelum kita meletakkan tangan kita di
media yang kita anggap ada debunya itu ya kita bismillah dulu. Karena pada prinsipnya bismillah itu penting ya kita bacakan pada semua perbuatan baik kita. Ya, karena semua perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah itu mengandung kecacatan, mengandung ketidaksempurnaan. Nah ini saya kira bukan hanya dalam tayamum saja, tapi dalam semua aktivitas kita. Bismillah itu insya Allah ya bagian dari di mana kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi-pagi mau berangkat bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Mau menyetir, bismillah. Dan seterusnya ya, bismillah. Saya kira dengan bismillah itu maka insya Allah ya, Allah akan senantiasa memberikan ke kita perlindungan. Ya, karena kita mengikut sertakan Allah dalam konteks itu. Ya kan, dengan nama Allah. Ya, saya pergi bekerja, ya, dan seterusnya. Termasuk dalam ibadah, apalagi ibadah. Sebuah perbuatan di mana ibadah itu dalam konteks penyembahan kita kepada Allah, maka hendaknya jangan lupa bismillah diucapkan terlebih dahulu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ya sebagaimana wudu ya, kita mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, dalam tayamum kan begini ya. Media ini umpama medianya ya, kita taruh di media yang ada debunya. Bagaimana caranya? Maka kita membasuh yang kanan dulu, bagian tayamum ya atau anggota tayamum yang sebelah kanan. Nah, sudah kan gini, kemudian kalau debunya diperkirakan tebel ya kita gini, kalau enggak ya enggak sih, enggak perlu digetar-getarin ya. Kalau cuman medianya kursi atau tembok kan enggak banyak debu sebenarnya ya. Kita langsung bagian yang kanan dulu, kita silang Pak. Ya tangan ini kita silang, yang kiri untuk membasuh bagian kanan. Ya, sambil membasuh muka sambil namanya itu tayamum istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Gitu. Nanti tangan kanan ini untuk membasuh bagian kiri kita. Jadi enak. Kalau gini nggak enak Pak. Ya, jadi disilang. Nanti juga sama ketika tangan, ya kan, kita pindah ke daerah lain, jangan di tempat yang tadi kita ambil. Di areal yang lain, biar kalau istilahnya dalam air kan biar apa, bukan air yang mustakmal gitu. Ini juga sama, bukan debu yang mustakmal. Di tempat yang lain, lalu tangan kiri kita ya untuk mengusap tangan kanan kita dari ujung jari bagian belakang, tarik sampai ke siku, baru putar tangannya, ininya balik ke depan, set, kena semua gitu. Ini juga sama. Bagian depan, tarik sampai siku, putar tangan, berakhir dengan jari ketemu jari, jari jempol ketemu jari jempol gitu. Bisa ya Pak ya? Jadi tidak sembarangan, biar lebih tertib semua anggota tubuh, anggota tayamum, biar terusap semua gitu. Wal muwalatu. Ya. Dan mualah berturut-turut, maksudnya mualah itu jarak antara satu rukun dengan rukun lainnya disegerakan, ya tidak boleh kemudian mengusap mukanya sekarang lalu mengusap tangannya ya 5 menit lagi, itu nggak boleh gitu, bersegera ya, disegerakan. Al mualah qiyasan al wudu, ya dianalogikan dengan wudu. Itu sunnahnya seperti itu. Wa min sunanihi aidon, dan sunnah yang lainnya takhfifut turab al ma'khud idza kana katsiran. Tadi kita mengurangi lah ya debu yang ada di tangan kalau nampaknya debu ini tadi yang saya katakan banyak, ekstrim. Kalau enggak ya enggak usah digini-gini. Kalau memang debunya debu yang kalau dari tembok itu kan ya ada nggak ada tapi nggak banyak gitu kan, ya tidak perlu digini-gini. Wa yanza'akha tamahu bidurbal ula, ya itu hendaknya kalau kita punya cincin ambil dulu cincinnya ya.
atau kalau wudhu kan bisa digeser-geser karena air itu kemana-mana. Kalau tayamum ini kan jangan sampai terhalang-halangi ada bagian dari kulit kita yang nggak terbasuh secara secara disengaja, jangan sampai begitu. Ya, jadi hendaknya cincinnya dicabut dulu. Wa yastakbiral qiblata kal wudu, bagusnya madhab kiblat. Wudu pun sebenarnya sunnahnya madhab kiblat. Nah, ini banyak tempat wudu yang kadang-kadang hanya memanfaatkan tempat bagaimana maksimal ya nggak apa-apa sih, tapi memang sunnahnya wudu itu dan tayamum adalah menghadap kiblat itu. Nah, selanjutnya adalah walladzi yubtirut tayammuma salah satu asya'a. Nah, sekarang yang membatalkan tayamum, ma yubtirul wudu'a, semua hal yang membatalkan wudu. Jadi semua hal yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Apa di antaranya Pak? Yang membatalkan wudu misalnya keluar sesuatu dari dua jalan, dari dubur ataupun kubul, kemudian apalagi wudu nih Pak, yang batal nih Pak. Jangan-jangan nggak bisa merinci yang membatalkan wudu ini, bersentuhan laki-laki perempuan yang kabiro ini sama-sama dewasa, yang bukan apa? Yang bukan mahram, yang bukan mahram. Istri itu mahram bukan Pak? Mahram. Kalau istri mahram itu nggak perlu dinikahi Pak. Istri itu ajnabi Istri itu orang lain, makanya dalam mazhab Syafi'i persentuhan suami dan istri itu Pak, sengaja nggak disengaja batal Pak. Jadi hati-hati tuh Pak, kalau Bapak udah wudu sentuhan dengan ibu, dengan istri kita yang sentuhannya kulit dengan kulit, nafsu nggak nafsu, itu wudunya batal gitu ya. Dengan istri kita aja batal, apalagi dengan orang lain, kan? Dan lain-lain hal-hal yang membatalkan wudu. Wa ru'yatul ma'i fi ghairis shalah. Kemudian yang kedua adalah melihat air tidak di dalam sholat gitu. Jadi kalau sudah tayamum lalu melihat ada air atau turun hujan sebelum sholat, itu batal tayamumnya. Kita harus sholat menggunakan wudu itu. Tapi kalau sudah sholat bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Sudah sholat tahu-tahu turun hujan, atau sudah sholat dalam perjalanan tahu-tahu nemu air gitu. Ini gimana Pak? Itu di zaman Nabi terjadi, di zaman Nabi terjadi, di mana ada dua orang sahabat Rasulullah SAW bepergian dari Madinah, keluar dari Madinah. Nah, di tengah jalan mereka mau sholat, tapi keduanya tidak menemukan air. Lalu karena khawatir kalau dilanjutkan nanti tidak mendapatkan sholat, artinya tidak mendapatkan waktu sholat, keduanya sholat dengan tayamum. Keduanya sholat dengan tayamum. Tetapi apa? Setelah keduanya selesai sholat dengan tayamum dan melanjutkan perjalanannya, dan waktu sholat masih ada, tahu-tahu keduanya menemukan air. Lalu apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah kedua orang ini, sahabat Rasul ini, berdebat mengenai itu. Perlu tidak mengulang sholatnya gitu. Perdebatan sengit Pak, padahal cuma dua orang. Yang satu meyakini harus diulang sholatnya, lalu dia sholat. Yang satu mengatakan, oh enggak, kalau sudah sholat ya nggak usah diulang gitu. Yang satu tidak mengulang sholatnya gitu. Tapi keduanya akur keduanya walaupun beda pendapat tetap akur, tetap melanjutkan perjalanan itu bersama-sama hingga kemudian keduanya kembali ke Madinah dan diadukanlah peristiwa itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa komentar Rasulullah? Kamu yang mengulang sholat, kamu dapat 2 pahala.
Dan kamu yang tidak mengulang sholat, kamu sudah sesuai dengan sunnah gitu. Ya ini ternyata Nabi ketika menghadapi perbedaan pendapat yang dilakukan oleh sahabat, Nabi tidak menjudge lalu kamu salah, kamu benar. Enggak begitu. Sangat bijaksana. Kamu yang ngulangnya dapat 2, kamu yang enggak ngulang ya sudah oke gitu. Ini luar biasa Pak. Enggak seperti kita zaman sekarang, begitu beda dikit sudah menganggap gue surga, lu neraka. Ya, gue ahlu sunnah, lu ahli bid'ah. Udah buru-buru begitu, padahal kan baru perbedaan-perbedaan yang sifatnya fiqhiyah, ya. Perbedaan-perbedaan yang memang sangat mungkin terjadi perbedaan itu karena mungkin adanya dalil-dalil yang multitafsir ya, atau bahkan mungkin dalilnya dengan cara merangkai, mengumpulkan dari banyak dalil yang satu menerima itu dan satu gak menerima itu. Nah itu biasanya begitu. Tapi it's okay, beda itu dalam fikih biasa. Ya, karena itu jangan biasakan kita merasa paling benar sendiri. Itu yang utama sebetulnya. Jadi kalau dalam hal-hal pokok, ya jelas ya hal-hal pokok kita tidak boleh mentolerir ya. Kita tidak boleh mentolerir adanya perbedaan itu dalam hal pokok. Umpamanya apa? Ya umpamanya ya kalau dalam ilmu syariat misalnya ya berkenaan dengan wajibnya puasa Ramadan tidak boleh diperdebatkan, memang sudah sepakat semua ulama. Wajibnya sholat 5 waktu semua ulama sepakat sudah. Ya enggak ada perbedaan tentang itu karena apa? Dalilnya jelas. Hal-hal yang sudah jelas tidak boleh diperdebatkan kembali. Bahkan orang yang menyalahi ya hal-hal yang sudah jelas tadi, ya bisa kita katakan dia itu sudah tergelincir ya. Misalnya kok ada orang berpendapat sholat 5 waktu tidak wajib. Wah ini sudah tergelincir ini. Bahkan bisa dihukumi kafir kan kalau dia sudah tidak mengakui kewajiban-kewajiban pokok ya yang telah disepakati oleh ulama berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat airnya itu sebelum sholat maka tayamumnya batal. Tapi kalau melihat air yang setelah sholat maka sholatnya tidak perlu diulang. Ya, mau ngulang monggo. Ya kalau umpamanya dia merasa nggak masrek kayak sahabat yang tadi ngulang, ya silahkan aja. Kalau masih ada waktu, kalau masih memungkinkan silahkan. Tapi secara syariat tidak diulang pun tidak apa-apa gitu ya. Jadi ya silahkan kembali kepada kondisi kita. Kemudian yang ketiga wariddatu murtad ya kalau sudah murtad itu sudah batal tayamumnya. Ya, kenapa menjadi pembahasan? Ya ada orang yang murtad lalu masuk Islam lagi gitu loh. Dalam waktu yang sangat cepat gitu. Maka kalau orang sudah murtad tayamumnya batal. Wudhunya pun batal sebenarnya. Ya jadi itu hal yang penting yang mesti kita pahami bersama ya berkenaan dengan tayamum ini. Idza shahat tayamumu bi syurutihi summa ahdatsa batala tayammumuhu ya. Kalau tayamum seseorang itu sah ya dengan telah memenuhi semua syarat-syaratnya summa ahdatsa kemudian dia berhadas batala tayammumuhu maka batalah tayamumnya gitu. Ya. Tapi kita mesti ingat ya seperti kita sampaikan tayamum itu hanya untuk satu sholat wajib saja. Nah itu yang perlu ini. Jadi kalau umpamanya kita tayamumnya sudah mepet dengan kayak maghrib lah ya yang kadang-kala dengan isya kan mepet itu mepet Pak. Ada orang tayamum sudah agak mepet datang waktu isya tayamum lagi dia. Ya walaupun belum melakukan hal-hal yang membatalkan tayamum gitu ya, belum melakukan hal yang membatalkan wudhu ya, dan dia nggak ngelihat air gitu ya, kalau sebabnya karena tidak ada air maka tetap saja untuk sholat wajib di waktu berikutnya
wajib bertayamum kembali. Tapi kalau sholat sunnah, monggo ya, boleh ribuan rakaat boleh. Ya. Li'annahu taharatun tubihus shalah fayabtulu bil hadath kal wudu. Ya, karena tayamum ini termasuk toharoh, ya, termasuk bersuci yang untuk membolehkan kita sholat, maka batalnya itu sebagaimana batalnya wudu. La farqa fi hadza baina tayammum indal ma awju, ya, inda adamil ma'i aw ma'a wujudihi katayamum al marid. Sama, baik kan tayamum tadi ada yang disebabkan oleh tidak adanya air, dan ada tayamum yang karena sakit, maka batalnya sama. Ya, cuma bedanya mungkin kalau sakit itu ya biarpun dia melihat air ya tidak batal, ya, karena memang bertayamum karena sakit. Tapi kalau yang bertayamum karena fakdil ma, tidak ada air, melihat air ya batal. Atau dingin yang luar biasa, tapi sebenarnya tadi ada alat untuk merebus air, juga batal, nggak boleh itu. Ya, selama bisa diusahakan dengan mudah, ya dengan mudah, maka lakukan kewajiban itu dengan kewajiban yang utamanya, ya, bukan rukhsahnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa tayammumu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in wada'aha ala tuhrin. Nah, sekarang masalah baru bagi orang-orang yang ada perbannya, ya, atau ada lukanya, bagaimana cara tayamumnya. Nah, ini penting, seringkali kita ngalamin. Wa sahibul jabair, dan orang-orang yang diperban, yamsahu 'alaiha, maka cukup dengan membasuh, bukan membasuh ya, karena ini debu, bukan basuh, mengusap di atasnya, ya, mengusap di atasnya. Wa yatayammumu, dan dia bertayamum, wa yusalli, dan dia sholat, wala i'adata, dan tidak mengulang sholatnya, in wadu'aha ala tuhrin, kalau menempelkan, ya, kalau menempelkan perban itu setelah dia suci. Jadi kalau kita kena luka, ya, di bagian wudhu kita, itu hendaknya diperbanyak itu setelah kita suci, ya, atau dimanapun, ya, kan memungkinkan kita ini kalau umpamanya tidak di anggota wudhu, kan juga kita bisa jadi mengalami hadas besar. Jadi bagusnya itu kita ketika diperban itu dalam keadaan suci, ya, kita sudah wudhu ala kadarnya. Kalau mau luka, ya kita udah berusaha wudhu yang pertama, jangan tidak dengan membasuh atau tidak dengan mencuci bagian yang luka itu kalau memang berbahaya, ya. Tapi hendaknya sudah wudhu dulu, walaupun kurang seperti itu. Kalau diperban, kan, ya, setelah itu kita baru tayamum. Itu tayamum. Jadi yang kalau saya perhatikan, ya, seringkali ketika diperban itu tidak dalam keadaan suci gitu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, biar kita mudah dalam bersuci berikutnya, ya, tadi sebelum diperban kita bersuci dulu, wudhu dengan tidak mencuci bagian yang luka itu. Gitu. Atau kalau umpamanya ada perbannya, sudah diperban, boleh nggak apa-apa, ya, tapi bagian perban cukup diusap saja. Tapi kita masih diwajibkan tayamum, gitu Pak. Ya, kalau ada perbannya jadi dua, dengan wudhu yang tidak sempurna karena ada bagian yang tidak diusap, tidak dibasuh, gitu ya, atau kalau diperbannya, tadi perbannya dibasuh sedikit, tapi karena itu nggak sempurna, maka dilengkapi dengan tayamum, gitu. Jadi dua kali, wudhu dan tayamum. Nah, ketika tayamum,
maka sama bagian yang diperban tadi cukup diusap ya. Jangan maksudnya diusap di atas perbannya, tidak usah dibuka dulu. Ya, sekiranya kalau dibuka itu membahayakan. Nah, saya kira kalau nggak membahayakan wudhu cukup lah. Kalau luka-luka dikit kena air, wah, itu sudah sempurna namanya. Tidak perlu diperban-perban. Kalau cuma tancoplas, buka dulu tancoplasnya gitu ya. Ya. Maksudnya sakit-sakit yang parah gitu loh. Kita hanya ada tansoplas sedikit sudah nganggap ini berperban ya. Lalu kita melakukan wudhu dan tayamum, nggak perlu begitu. Kalau cuman luka dikit ya buka aja lah ya. Nanti setiap waktu kita bisa membuka tansoplas kita, ganti yang wudhu dulu, ganti yang baru, kan lebih enak begitu. Keseringan Pak nggak enak. Ya itu konsekuensi. Lagi tansoplas kan satu nggak mahal-mahal amat. Terus saya agak salah sedikit mengomongkan merek ya. Tapi apa? Perban lah ya. Perban kan banyak, ada merek T, ada merek H gitu kan. Gitu. Baik, jadi seperti itu. I'lam anna wad'al jabair yakunu li kasrin au inkhila'in. Ingatlah bahwa menempelkan ya atau memasang perban tadi itu ada kalanya ya karena apa namanya ya luka serius pada kulit, pada anggota tubuh kita, ataupun sampai pada terpotong ya pada ini putus atau ya luka yang serius lah ya, cedera yang serius. Wa sahibu zalika qad yahtaju ila wad'il jabirah wa qad la yahtaj. Orang yang terluka itu ada kalanya membutuhkan perban, ada kalanya tidak membutuhkan perban. Fa in ihtaja ila wad'iha bi an khafa ala nafsihi aw udwihi ala ma marra fil marad wa duha tsumma yanzur. Tapi bagi orang ya yang memang dia itu membutuhkan menempel perban karena khawatir dengan dirinya maupun dengan anggota tubuhnya itu ya, atau khawatir akan bertambah sakitnya itu atau lama sembuhnya, maka silahkan diperban tidak apa-apa. Summa yanzur, tapi perhatikan ketentuan berikut gitu. Ada ketentuannya. In qadaru ala nas'iha indat taharah min khairu dararin minal umur al mutaqaddimah fil marad wajaban nas'u. Jadi yang pertama ketentuannya, kalau memungkinkan ya untuk dicabut, untuk dicopot pada saat toharoh tanpa menimbulkan bahaya, maka tadi yang saya katakan cabut aja gitu. Kalau cuma ya perban-perban kecil merek T, merek H gitu ya, nempel di gini, cabut aja lah, gantilah gitu. Kelamaan juga kadang-kadang bikin infeksi gitu kan. Sekalian bersihin, tempel lagi gitu. Itu pertama. Kemudian wa ghuslu mawdi'illah in amkana. Ya kalau dicopot ya silakan bagian yang luka itu ikut terbasuh enggak apa-apa gitu ya. Wa illa mashahu biturab in kana fi maudit tayammum. Kalau tidak memungkinkan ya, artinya kalau harus diperban, maka perban saja nggak apa-apa. Nah, tapi nanti ketika tayamum dia diusap saja ya, bisa diusap. Wa ilam yakdir ala das'il jabirah illa bidororin minal umur al-mutaqaddimah fil marad kal khafi fawatin nafs awil adwi atau manfaatihi ila akhirih ya. Tetapi kalau umpamanya seseorang tadi khawatir ya, kalau umpamanya tidak diperban itu menimbulkan kesakitan ya, atau menimbulkan efek maldorot dan seterusnya ya, atau bahkan memperlambat kesembuhan daripada sakit itu,
ya maka apa namanya fala yukallifu ya nasul jabirah ya itu tidak perlu mencabut jabirohnya, nggak perlu mencabut apa perbannya dengan ketentuan tadi itu yang sudah saya sampaikan. Ini kalau sampai panjang Pak, tapi intinya itu kalau memang tidak bisa ya nanti cukup diusap di atas perbannya. Cuma tadi diwanti-wanti sebelum diperban wudhu dulu ya, wudhu dulu ya, sebisanya wudhunya sebisanya ya. Kalau memang bagian yang sakit itu tidak mungkin ya, kalau mungkin terkena air kan selesai sebenarnya. Yang bikin masalah kan nggak terkena air tadi ya, maka ya bagian yang sakit tadi hanya diusap saja, tapi kemudian ditambah dengan tayamum. Saya loncat aja Pak, kalau satu persatu ini tidak selesai-selesai Pak ya. Wa tayammumu, nah ini likulli faridatin yang saya katakan tadi, bertayamum setiap sholat fardu. Wa yusolli bitayammumi wahidin masya'a minan nawafil. Tapi kalau untuk sholat sunnah itu boleh berkali-kali gitu. Nah ini ketentuan ini seringkali ya kalau yang jarang mengaji nggak tahu, dikira tayamum itu sama dengan wudhu, selama belum batal ya berarti masih berlangsung. Oh ternyata enggak ya kan. Memang kalau wudhu nih Pak, wudhu itu selama belum batal berarti masih punya wudhu itu Pak. Bahkan ketika kita ragu sekalipun bahwa ragu sudah batal belum ya? Ya. Kalau di Indonesia sih gampang, kelihatannya orang pada memilih wudhu lagi. Kenapa? Karena banyak air gitu kan. Tapi kalau ketika kita nggak banyak air, Pak, airnya cuma sedikit, ya kan? Kita nggak boleh gampang tajdidul wudhu Pak. Ya, tajdidul wudhu itu memang bagus sebagai ibadah yang kita perbaharui. Tapi lihat sikon, kalau kondisinya airnya tidak banyak, ya sebaiknya kita nggak boleh banyak tajdidul wudhu gitu. Sebelum batal ya jangan. Bahkan ketika ragu sekalipun, orang yang ragu dikembalikan kepada apa? Orang yang ragu dikembalikan kepada keyakinan. Selama belum ditemukan fakta yang kuat bahwa kita sudah batal wudhunya gitu loh. Ya, kita sudah wudhu waktu maghrib, ya waktu isya, waduh, ini sudah batal belum ya? Kalau memang kita belum melakukan hal yang batalkan, coba kentut sudah belum? Oh belum. Pipis belum. Pegang istri belum. Oh ya sudah, berarti kita belum batal. Segera kembalikan kepada keyakinan, ya, sehingga kita belum batal wudhunya. Maka di sholat isya kita nggak perlu wudhu lagi gitu loh. Ya, kita mentang-mentang airnya banyak, gampang banget wudhu gitu kan? Ya nggak apa-apa, mentang-mentang airnya. Wudhu pun kan apa namanya, kita harus mengirit air ya. Karena mengirit air itu bukan hanya air yang diirit, ngirit air, ngirit listrik gitu kan. Itu bagian dari menjaga lingkungan dan apa namanya gerakan green, apa namanya sih, hijau ya, gerakan bumi kita tetap hijau gitu. Ya. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin akan berkembang insyaallah dengan dialog ya sampai datangnya waktu syuruk. Sementara saya akhiri dulu. Billahi taufiq hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsan jaza. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan kajian tadi, materi tentang wudhu, tentang tayamum ya. Ini memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya wudhu. Mungkin ada hal-hal yang ingin diperdalam lagi, ingin diperjelas lagi kepada para jamaah dalam bentuk pertanyaan, silahkan. Oke. Ya, oh silakan. ya, Pak Tri apa Pak, tolong dulu Pak Tri, silakan. Silakan Pak Tri. Ya, Pak Tri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik, langsung aja ya. Ya tadi, Langsung aja, silakan. wudhu tuh nggak boleh nggak sempurna. Yang wudhu yang nggak sempurna, wudhunya nggak sah. Karena itu tadi, yo kita wudhu yang nggak sempurna tadi, yo kita tayamum gitu. Dua-duanya. Caranya apa? Ya diperban aja kalau ini membahayakan, ya kan? Lalu tayamumnya di atas perban tidak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau wudhunya nggak sempurna, kita iringi dengan tayamum. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, kenapa nggak tayamum saja, gitu kan? Sedangkan tayamum adalah apa namanya rukhsah, gitu kan? Kalau kita sakit, masalahnya sakit kita itu sakit yang apa namanya yang tidak kalau kita menggunakan air langsung kita sakit parah, gitu kan? Kan tadi alasan boleh bertayamum karena sakit, kalau terkena air sakitnya menjadi lebih parah, bisa mati, bisa ya dalam arti apa kayak orang sakit panas misalnya, orang yang sakit panas sekali yang demam gitu kan kalau kena air tambah sakit itu. Nah itu boleh pindah ke tayamum. Tapi kalau orang yang sehat gitu kan ya, hanya luka di bagian wudhunya itu ya pertama tadi wudhu dulu seperti biasa, cuma di bagian luka jangan dibasuh. Nah, setelah itu keringkan wudhunya, lalu kita tayamum. Gimana tayamumnya? Perban tuh lukanya diperban, nanti apa namanya di atas perban kita usap gitu, sebagaimana seperti tidak ada perbannya gitu, begitu ya. Oke. Selanjutnya. Oke, iya dilanjutkan Monggo, dulu. Ustaz. Ustaz Tono dulu. Ayo, Ustaz Oh, iya, Tono, siap. silakan. Untuk tayamum di pesawat atau di kereta api dengan perjalanan jauh, itu syaratnya tayamum memenuhi syarat ya, karena kan nggak ada debu di situ. Ya, apa namanya itu karena kesulitan ya, lalu para ulama menyepakati ya bahwa ya di jok, di tembok itu dianggap ada debu. Ya karena debu ini kan sebenarnya tidak menyucikan secara ainiyah ya, secara kalau air kan memang mensucikan secara ainiyah, secara zatnya itu. Debu ini kan sebenarnya kan hanya simbol, hanya pengganti gitu ya. Maka secara logik bahwa di setiap benda itu pasti ada debu. Maka debunya nggak harus ekstrim, nggak harus banyak banget, nggak harus, itu kan hanya ya istilahnya hanya pengganti simbolik ya, kalau kita mau katakan simbolik begitu. Ya, sehingga para ulama menyepakati bahwa di semua pada media-media benda padat itu ada debunya begitu. Jadi yakin aja sudah, itu sudah disepakati oleh ulama ya. Tadi ada ini Ustaz, ada orang sudah tayamum ngambil di jok itu ya, kan kita nggak tahu gitu kan, dan nanti kan ada lagi gitu. Nah, ini memang untuk memudahkan kita aja. Kalau harus cari debu di pesawat, di mana carinya Pak? Kan susah gitu ya, carinya susah gitu. Jadi itu istilahnya disepakati. Kalau dikembalikan ke hadisnya ada enggak? Ya enggak ada juga, ya kan? Hadisnya kan turab, debu gitu kan. Lalu debu itu di mana? Ada di mana-mana. Di setiap media padat itu dipastikan ada debu itu. Gitu. Jadi bismillah lah, insya Allah itu bagian kemudahan yang diberikan kepada kita. Ya, dilanjutkan dengan Pak Siapa apa tuh? dulu? Ada dua nih. Pak Alam dulu. Ya, silakan Pak Alam. Ya harus yang kering ya. Jadi kalau debu basah itu tidak boleh untuk tayamum, ya nggak boleh. Debu pun juga nggak sembarang debu. Semen itu nggak boleh buat tayamum Pak. Semen, kapur gitu nggak boleh, ya kan? Ya kecuali kayak kapur, kecuali kita tinggal di sebuah daerah yang ternyata ini mengandung kapur semua gitu ya. Ya misalnya erupsi gitu. Tapi kan dalam rumah kan masih ada
dinding-dinding yang ya itu debu namanya. Walaupun debu itu kan sebenarnya ada dari tanah, ada yang kalau lagi musim erupsi tadi mungkin bagian dari debu abu misalnya. Nah, abu sendiri nggak boleh ya. Abu secara mandiri yang kita tahu bahwa itu abu itu nggak boleh gitu. Tapi kalau mau dinding tapi lagi erupsi pasti ada kandungan debu, ada abunya, itu nggak apa-apa ya, karena kita sudah nggak tahu lagi, itu sudah kalau terlalu jelimet kita akan terjatuh kepada kesulitan kan gitu Pak. Oh itu udah lagi sakit parah, lagi ada erupsi, semua dinding mengandung debu semua, jadi nggak boleh tayamum. Ya nggak begitu, yang nggak boleh itu kalau kita langsung ngambil di bagian debu yang kelihatan kita bertayamum nggak boleh, tapi tembok-tembok itu masih boleh begitu. Iya, Pak Patul, silakan Pak Patul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan halang juga batal. Lalu yang kedua, apakah tayamum ini bisa menjadi Ya. Baik, pertama bersentuhan kulit yang membatalkan wudhu maupun tayamum itu bersentuhan kulit antar kulit. Ya, kalau ada hail, ada penghalang itu tidak apa-apa. Ya, Bapak pakai sarung tangan pegang istri nggak apa-apa tuh Pak. Nah, tapi jangan kemana-mana pegang dikit aja gitu. Itu tidak apa-apa pakai sarung tangan. Lagi ngapain juga iseng amat sih gitu kan. Oh sebentaran doang aja kok pengen pegang-pegang. Itu ya, kalau kita pegang ini nggak apa-apa, jaket itu nggak apa-apa. Tidak sengaja pun ya kadang-kadang kan nggak tahu gimana ya, kita ada wudhu tahu-tahu istri lewat lalu pegang kita lalu itu batal juga wudhunya dalam mazhab Syafi'i. Memang di antara mazhab ini beda-beda Pak ya. Kalau mazhab Maliki yang membatalkan itu kalau persentuhan yang menimbulkan syahwat, itu di Maliki ya, Maliki. Kalau tidak syahwat nggak apa-apa. Kalau di Hanafi yang namanya sentuhan yang membatalkan wudhu itu hubungan badan ya, hubungan badan. Selama tidak hubungan badan itu nggak membatalkan. Nah karena itu pada waktu kita tawaf haji ya, tawaf umroh kan sebenarnya nggak terlalu kredit mungkin ya, tapi sekarang juga mulai kredit juga. Kalau suami istri sedang tawaf ya kan, lalu suaminya nggak gandeng istrinya Pak, khawatirnya istrinya hilang, atau sebaliknya karena suaminya udah agak tua-tua gitu, udah batuk-batuk, istri masih muda, suaminya hilang, bisa jadi gitu kan. Itu bagaimana? Nah para ulama menyepakati itu boleh dilakukan talfik. Talfik itu artinya mencampurkan atau kita berpindah mazhab gitu ya, boleh berpindah mazhab. Jadi kita yang Syafi'iyah yang sangat ketat dalam hal itu ya, biar kita tetap bisa gandengan dengan pasangan kita, lalu kita menggunakan mazhabnya mazhab Hanafi ya. Kalau Hanafi kan tidak mungkin, mana ada orang hubungan badan depan Ka'bah, enggak ada ya kan. Tapi kalau Maliki masih mungkin persentuhan itu nafsu, masih mungkin, apalagi di Arab Pak ya. Kalau orang mau haji kan nunggunya satu bulan itu yang kloter pertama ya, yang kloter pertama sampai dia itu melaksanakan haji itu 1 bulan itu Pak. Makanya kalau saya lihat ya, kalau mereka ya nggak bapak-bapaknya, nggak ibu-ibunya, begitu sudah tahalul yang terakhir, sudah selesai menunaikan ibadah hajinya, udah ada ibu-ibunya lah cantik-cantik, pakai lipstik semua wangi-wangi, bapaknya juga sama genit-genit gitu. Itu begitu, saya lihat-lihat begitu. Nah, ya maklum sih manusiawi, tapi ya harus mampu mengendalikan diri, karena bukan berarti di tanah suci itu kita aman Pak. Justru kita banyak godaan. Yang berangkat haji sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, itu ya harus hati-hati. Kenapa? Di sana ada janda yang sendirian Pak, bapak sendirian. Ya, ini kan ketemu di sana Pak. Nah, kalau ketemu doang, kalau berlanjut gimana Pak? Ya kalau sama-sama duda tidak apa-apa berlanjut, tapi kan hubungan di sananya nggak benar itu.
Baik, Iya. ada lagi Pak? Gimana? Para jamaah cukup? Oh, ada Pak Fahmi. Silakan Monggo, monggo. Ustaz Fahmi. Iya. Tayamum lagi. Bahkan nanti tayamum lagi tidak apa-apa. Kalaupun mau batal ya, batal cukup tayamum lagi. Jadi wudhunya cukup sekali sebenarnya. Ya kalau kita yakin. Cuma kadang-kadang ya kalau lukanya nggak terlalu serius sih, silakan wudhu lagi ya. Jadi kalau sudah sekali itu ketika memerban itu sudah suci kita, untuk berikutnya cukup tayamum lagi, gitu. Ya. Baik begitu. Ya, karena waktu sudah surut, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para penanya dan para jamaah sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita berniat kembali untuk hadir bersama guru kita sebulan yang akan datang, dan untuk minggu depan kita akan kajian hadis Riyadus Shalihin yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Suwaidi LCMA. Kepada para jamaah diharapkan untuk senantiasa hadir kembali setiap Ahad subuh. Kepada guru kita ucapkan terima kasih dan ditutup dengan doa. Kepada guru kita dipersilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita semua, ilmu yang bisa memantapkan kita dalam ibadah, sehingga insya Allah ibadah kita tidak ada keraguan-raguan. Dengan ibadah yang yakin, maka itu akan menambah khusyuan, menambah kemantapan, ya sudah barang tentu itu akan menambah kualitas kita dalam ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimna wa mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afan wa taqdilana biha min jamil hajan wa tutahhiruna biha min jami sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajan wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.